Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Intan Pandini Siregar dengan NIM 2012 03029. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Yang soal yang pertama itu adalah berdasarkan pengamatan pembelajaran IPS saat ini, baik pengembangan materi maupun proses pembelajaran masih memiliki kendala. Apakah Anda setuju tentang hal tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab. Nah, dalam kendala yang terjadi pada proses pembelajaran saat ini, seharusnya di masa sekarang itu tidak ada lagi kendala. Nah, kenapa? Karena di saat ini zaman sudah canggih dan teknologi semakin berkembang. Nah, semakin maju, saya rasa semakin di era modern sekarang, semakin mantap untuk peningkatan proses pembelajaran dan tidak ada lagi kendala. Nah, ada soal yang kedua yaitu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menyeleksi konsep-konsep pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab. Nah, sebagai materi pengembangan pembelajaran IPS diterapkan pendekatan antar disiplin ilmu-ilmu sosial dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam pembelajaran ini. Dan terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan hakikat IPS sebagai program pendidikan. Yang kedua, dapat menjelaskan hakikat IPS dilihat dari istilah, definisi, tujuan, dan juga fungsi IPS. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan karakteristik konsep-konsep dasar IPS. Nah, soal yang ketiga ada pendekatan yang layak digunakan dalam pengembangan materi dan pembelajaran IPS dengan fungsi Anda sebagai pembelajar di tingkat persekolahan. Nah, pada pendekatan ini bergantung seperti tingkat pendidikan, tujuan dan lingkungan pendidikan anak. Nah, pendekatan yang bisa diambil yaitu bisa dengan pendekatan disiplin. Pendekatan disiplin ini bertitik tolak dari suatu disiplin ilmu tertentu yang tujuannya dari pendekatan ini terdapat beberapa, yaitu untuk mendukung tujuan IPS dalam kurikulum, dan yang kedua untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmu sosial tertentu. Yang ketiga itu untuk memberikan bahan lebih banyak dan lebih luas kepada IPS. Dan yang terakhir itu mengenai evaluasi yang dilaksanakan dalam pendidikan IPS secara berkesinambungan. Nah, apa yang dimaksud dengan dan pelaksanaannya tersebut? Nah, evaluasi pada hakikatnya yaitu penilaian program dan proses pendidikan evaluasi pada pembelajaran IPS yang berkesinambungan ini sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan terlaksananya pembelajaran evaluasi. Evaluasi seperti ini merupakan barometer atau pengecekan. Nah, apakah proses yang berlangsung ini dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik dan juga seberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPS tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.